Islam Indonesia. Saya tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Takbir. Di mana logika Quran dan hadis kalian? Saya bicara begini karena ini terkait dengan kehormatan Allah dan Rasul. Baik Bapak Ibu, inilah fitnah Dajjal. Bayangkan, jangankan rakyat awam, alumnus Timur Tengah pun mereka bicara tanpa ilmu. Tapi mereka mengaku kelompok yang paling berilmu. Ahli selain daripada mereka adalah ahli subhat dan ahli bid'ah. Maka mereka tidak mau hadir di meja saya. Saya tantang Anda hadir di meja saya. Buktikan kata-kata Anda. Ada hadir? Bapak Ibu, mohon maaf, ini aslinya saya keluar. Saya tuntut di hadapan Allah. Kita buktikan. Qul intaziru inna muntaziran. Kalian bicara di media. Saya undang di bangku saya. Tidak mau hadir. Tapi di media, di Facebook, di Instagram. Mereka bicara. Di tweet mereka bicara tentang fitnah kepada saya. Saya undang di sini. Mereka tidak mau hadir. Kenapa? Karena kami ahlul bid'ah. Haram bergabung dengan ahlul bid'ah versi mereka. Betul? Kita tuntut di hadapan Allah. Kita lihat siapa yang benar. Apa harus saya mengatakan? Tidak. Saya masih menjaga kehormatan mereka. Karena mereka bersahadat. Saya tidak balas menjelek-jelekan mereka. Kenapa? Karena saya faham mereka digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk mengadu domba dengan kita. Kalau saya lawan, berarti Yahudi yang menang. Betul? Maka saya diam saja. Biar waktu yang berbicara. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ini kembali, saya sampaikan curhat saya. Setelah curhat saya selesai, kita bedah satu persatu fitnah Dajjal ini Bapak Ibu. Sekarang kita sedang membedahnya kan? Baik, apa lagi yang harus kita bicarakan? Masih ada waktu? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa lagi? Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, inilah jebakan demi jebakan yang digebukan orang-orang jenis Yahudi. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Terkait dengan ini, kita bedah sekarang berdasarkan Quran dan hadis. Sebelumnya, barangkali mereka yang mentahzir saya ingin tahu metode yang saya gunakan. Baik. Dulu sejak saya keluar dari tafsir hadis, meranggen, saya belajar tafsir hadis. Kuliah saya tadinya di kimia. Tadinya saya ingin menjadi dokter Bapak Ibu. Tapi saya tidak diterima di kedokteran. Saya ambil kimia, diterima di kimia. Namun di kimia saya gelisah. Himmah saya lebih kepada agama. Maka saya keluar dari kimia dan saya belajar tafsir hadis Bapak Ibu. Di Staya Al-Fatah, Demak, Jawa Tengah. Kemudian saya bergabung dengan syekh-syekh dari Palestina. Berbicara tentang Quran dan hadis. Juga berbicara tentang sejarah Palestina dan sejarah para nabi dan rasul. 2010 harusnya saya S2 di Yaman. Namun karena saat itu Syiah bergejolak, saya tidak bisa melanjutkan S2 saya di Yaman. Di Al-Iman University di Sana'a. Itu riwayat pendidikan saya, jika Bapak Ibu ingin tahu. Walaupun sebetulnya berat saya mengatakan ini. Karena ada yang mempertanyakan, saya dapat LC dari mana? Jangan sebut saya LC, sebut saya Rahmat Baikuni. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Ada 4 metodologi yang harus kita lakukan untuk memahami satu permasalahan dalam Islam. Terkait dengan maraji kita, Quran dan hadis. Yang pertama, ayah bil ayah. Tafsirkan satu ayat dengan ayat Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memiliki sifat munasabatil ayah. Satu ayat tidak bisa berdiri sendiri. Karena Quran itu sistem. Ketika ayat ini berbicara ini, maka akan ada ayat lain, surat lain yang menguatkannya. Inilah munasabatil ayatil Quran. Sehingga mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari satu Quran. Betul? Nah, itu metode pertama. Ini saya lakukan ketika saya berbicara akhir zaman. Yang kedua, ayat dengan hadis. Ketika ayat Quran berbicara tentang satu permasalahan, tidak berbicara secara detail, maka hadis berfungsi menjelaskannya. Dari situ kita faham ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan tafsir. Ketika Allah tidak berbicara jelas di dalam satu ayat, sengaja Allah perintahkan Rasulullah berbicara jelas. Maka hadis berfungsi bayan tafsir, mentafsirkan apa tema yang dibicarakan dalam Al-Quran.
bayan tafsir. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, sunnati syarihatun lil Quran. Sunnahku, hadisku adalah tafsir penjelas daripada Al-Quran. Metode ini saya gunakan ketika saya bicara tentang akhir zaman, termasuk ketika saya berbicara tentang iblis, Al-Jazil, Samiri, dan Dajjal. Bapak Ibu, bagaimana mungkin tentang Dajjal tidak dibahas di dalam Al-Quran? Hubungan suami istri saja dibahas di dalam Al-Quran, betul? Masalah muamalah saja, izin masuk rumah Rasul saja diatur di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Apalagi tentang Dajjal, fitnah yang terbesar. Mungkin tidak Quran tidak membahas Dajjal di dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Berarti ada tentang Dajjal dalam Al-Quran, kan? Namun Allah tidak menyebutkan Dajjal. Penjelasannya ada di dalam hadis, karena hadis berfungsi bayan tafsir. Metode ini saya lakukan untuk memahami siapa Dajjal. Apakah saya tidak representatif dan tidak kredibel? Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak tersinggung Bapak Ibu. Dan saya tidak bicara. Baru kali ini, baru di 2 tempat saya bicara tentang seperti ini. Metode saya. Pertama di Makassar, menjelang pergantian tahun Masehi, dan di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis dengan ayat Quran. Ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu tentang Islam, lalu Allah menurunkan Quran sebagai penguatnya. Disinilah muncul asbabun nuzul. Metode ini pun saya gunakan untuk memahami fitnah akhir zaman. Dan yang keempat, hadis dengan hadis. Ketika satu hadis berbicara tidak jelas, maka ada hadis-hadis lain yang mengumpulkannya. Maka jangan dulu menyimpulkan kalau hanya membaca satu hadis. Akan terjebak pada kesimpulan yang parsial, setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ya, kalau setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Ada untungnya tidak? Jadi jangan setengah-setengah. Kalau mau Islam, Islam. Kalau mau kafir, kafir. Jangan munafik. Ingat, munculnya fitnah-fitnah geopolitik adalah cara Allah membagi dua orang-orang Islam. Yauma tahdusul malhamatul kubra yanqasamallahu muslimun ila khaymatain. Hari di mana fitnah demi fitnah akhir zaman terjadi, Allah bagi dua orang-orang Islam ke dalam dua kubu. Khaymatun fihil mu'minuna kulluhum wa laysa fihil munafiquna walakin wahdah. Kemah yang pertama, orang beriman semuanya dan tidak orang munafik satupun, tidak ada. Karena di kubu ini tidak ada pangkat dan jabatan dijanjikan, tidak ada triliunan dijanjikan. Maka tidak ada yang berminat tinggal bersama kelompok orang-orang beriman. Orang-orang munafik mereka pindah ke tetangga sebelah. Betul? Walaupun bergelar kiai haji, betul? Karena ada jabatan di sana, walaupun sebatas wakil. Wakil RT, jangan kemana-mana. Wakil RT maksud saya. Ya. Yang kedua, khaymatun fihil munafiquna kulluhum. Kemah yang kedua kata Rasulullah adalah kemah kaum munafik. Walaysa fihil mu'minuna walakin wahdah, dan tidak akan kau jumpai seorang beriman pun di sana, karena tahu endingnya di mana, bukan surga tapi neraka. Maka orang beriman tidak betah berada di sana. Demi Allah, fitnah demi fitnah geopolitik sekarang membagi dua. Ustadz ini cenderung kepada kubu mana? Terbukti kan? Terbukti tidak? Takbir. Inilah tanda pintu gerbang telah dibukakan. Pintu gerbang kiamat. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, baina yaday sa'di, pintu gerbang kiamat, sinina wajatan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Di mana? Jangan bilang Indonesia, nanti ditangkap. Di negeri entah berantah, di negeri autopilot, itu boleh.